Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Alif Farezi dengan NIM 433240222 dari kelas TI 2A. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum fundamental bahasa pemrograman Dart, mata kuliah Mobile Device Programming. Di sini untuk praktikum yang pertama yaitu praktikum Simple Dart Program. Di sini kita akan membuat suatu program sederhana menggunakan fungsi main yang merupakan fungsi utama dari file atau aplikasi Dart. Di dalam fungsi main ini terdapat kode-kode atau barisan utama atau main lah ya, main program dari aplikasi kita. Contohnya di sini yaitu saya menggunakan fungsi print untuk menampilkan pesan Hello Dart. Dan ketika file Hello Dart ini dieksekusi, maka akan menampilkan output dari kode yang ada di dalam fungsi main. Contohnya seperti ini, maka akan menampilkan pesan Hello Dart. Lalu praktikum yang kedua yaitu pengenalan variabel dan juga tipe data. Seperti layaknya bahasa pemrograman lain seperti C++ dan lain sebagainya, dalam bahasa pemrograman Dart ini kita juga memiliki beberapa tipe data yang harus didefinisikan. Jadi tidak seperti bahasa Python yang tidak perlu mendefinisikan tipe datanya apakah integer, double, dan lain sebagainya. Dalam bahasa pemrograman Dart ini kita tetap harus mendefinisikan tipe data dari variabel yang kita definisikan. Contohnya ada tipe data integer yang merupakan tipe data angka, lalu ada double yang merupakan tipe data bilangan desimal, lalu ada string yang merupakan tipe data teks, lalu ada juga boolean yang merupakan tipe data true or false. Di dalam bahasa pemrograman Dart juga ada variabel yang didefinisikan menggunakan var. Nah, var ini digunakan untuk variabel yang dimana tipe datanya itu akan ditentukan langsung oleh Dart. Contohnya seperti ini, saya mendefinisikan variabel nama dengan isinya itu Rafali. Nah, nanti Dart akan menentukan tipe data variabel nama ini secara otomatis, yang dimana di sini tidak lain dan tidak bukan adalah bertipe data string. Lalu conditional statement, yang dimana di sini kita gunakan untuk melakukan suatu pengondisian ya. Yang dimana apabila suatu kondisi terpenuhi, maka akan mengeksekusi kode yang ada di dalamnya. Contohnya seperti ini. Saya mendefinisikan suatu variabel yang bernama skor, yang dimana skor ini akan diperiksa kondisinya oleh beberapa barisan if else ini. Contoh seperti di sini, apabila skor ada di atas 85, maka akan mengeksekusi kode print nilai kamu A. Namun, apabila skor tidak memenuhi kondisi di atas 85 ini, maka akan diperiksa oleh kondisinya di kode bawahnya, yaitu apakah skor berada di atas 60 dan di bawah 85. Apabila ia bernilai true dan sesuai kondisi yang telah ditentukan, maka akan mengeksekusi kode di dalamnya, yaitu print nilai kamu B. Namun, apabila kedua kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan mengeksekusi kode yang ada di kondisi else, yaitu print kamu harus remedi. Contohnya seperti ini, apabila skor saya ganti 90, karena ini di atas 85 ya, maka akan mengeksekusi nilai kamu A. Nah, skor kamu 90, maka nilai kamu A. Namun apabila saya ubah skornya menjadi 70, yang dimana ini berada di antara 60 dan 85, maka akan mengeksekusi nilai kamu B seharusnya. Nah, dan apabila saya buat lagi menjadi 10 misalkan, dia akan mengeksekusi kode kamu harus remedi. Nah, karena ini tidak memenuhi kondisi di kedua if else yang ada di atasnya. Tidak di atas 85 dan juga tidak ada di antara 60 dan juga 85, maka akan mengeksekusi kode yang paling bawah yaitu kamu harus remedi. Lalu praktikum selanjutnya yaitu praktikum looping, di mana kita di sini kita menggunakan for looping. Untuk for looping ini strukturnya yang pertama kita mendefinisikan suatu variabel, misalkan variabel i sama dengan 1 dan menciptakan suatu kondisi yang dimana ketika kondisi ini masih terpenuhi, maka kode yang ada di dalam for loop akan selalu dieksekusi. Dan nilai variabel ini akan selalu bertambah sebanyak 1. Jadi, misalkan awalnya 1, ketika dieksekusi akan bertambah 1 menjadi 2, ditambah lagi menjadi 3, 4, dan seterusnya, sampai
kondisi yang ada di tengah ini tidak terpenuhi. Misalnya seperti ini, saya mendefinisikan integer i sama dengan 1. Nah, selama i ini berada di bawah atau sama dengan 7, maka kode print ini akan selalu dieksekusi. Nah, misalkan ini kita eksekusi, maka akan mengeksekusi kode ini sebanyak 7 kali. Karena kita mendefinisikan suatu kondisinya itu apabila kurang atau sama dengan 7. Nah, apabila kondisi tengah ini kita rubah, misalkan saya ganti menjadi 5, maka perulangannya juga akan berubah menjadi 5. Mohon maaf, ada sedikit kesalahan. Nah, misalkan ini, maka perulangan akan terjadi hanya sebanyak 5 kali. Karena apa? Karena apabila i-nya sudah lebih dari 5, kode di sini sudah tidak akan dieksekusi lagi. Contohnya seperti ini. Itu untuk loop. Selalu lanjut untuk function. Function ini merupakan semacam blueprint atau semacam modulasi di dalam file chart kita yang berfungsi untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Contohnya seperti ini, saya mendefinisikan suatu fungsi yang bernama add. Add saya definisikan sebagai integer karena dia akan mereturn suatu nilai integer. Dan di dalam suatu fungsi kita juga bisa mendefinisikan suatu parameter yang merupakan inputan dari fungsi kita. Contohnya seperti inilah. Saya mendefinisikan suatu fungsi add, nah di mana fungsi add ini mengambil dua parameter, yaitu bilangan A dan juga bilangan B. Nantinya di dalam fungsi add ini akan menambahkan atau membalikan hasil penjumlahan antara bilangan A dan juga bilangan B. Nanti fungsi yang kita definisikan bisa kita panggil ke dalam fungsi main atau fungsi utama kita. Contohnya seperti ini, saya memanggil fungsi add dengan input parameter yaitu bilangan A berupa 10 dan juga bilangan B berupa 5. Nah, nantinya ketika ini saya panggil menggunakan fungsi add, dia akan mereturn penjumlahan antara bilangan 10 dan juga bilangan 5 dan disimpan di variabel hasil. Seperti ini, ditampung di variabel hasil dan akan saya tampilkan menggunakan fungsi print. Mungkin langsung saja ke contohnya, misalkan dot action. Nah, dia akan mengoutputkan 15 yang merupakan penjumlahan antara 10 dan juga 5. Apabila ini kita ganti misalkan bilangan A-nya saya ganti 12, maka akan menampilkan 17 harusnya. Nah, seperti ini. Lanjut untuk with praktisnya ya. Untuk praktisnya sendiri di sini saya mendefinisikan beberapa variabel yang diminta yaitu ada nama saya, NIM, prodi, dan juga jurusan. Di sini saya menggunakan var ya, karena seperti yang saya katakan tadi, karena var ini tipe datanya sudah ditentukan oleh Dart-nya. Jadi saya tidak perlu menulis semacam misalkan integer name, lalu string nama, jadi tidak perlu, jadi cukup menggunakan var saja yang lebih pendek. Jadi itu untuk tugas yang praktis. Lalu di sini ada exercise 1. Yang dimana exercise 1 ini merupakan untuk membuat program kalkulator ya, yang bisa menambah, mengurangi, mengkali, dan juga membagi. Di sini saya sudah membuat programnya, mungkin sedikit terlalu complicated. Nah, di sini saya membuat suatu beberapa fungsi, yaitu ada fungsi tambah, fungsi kurang, fungsi kali, dan juga fungsi bagi. Masing-masing fungsi ini akan mereturn nilai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pengurangan. Lalu fungsi-fungsi ini akan saya panggil di dalam fungsi main. Namun sebelumnya nanti user akan diminta untuk memilih opsi apakah dia ingin menambah, mengurang, mengkali, membagi, atau mau keluar. Contohnya seperti ini, apabila opsinya saya buat jadi 1, akan mengeksekusi untuk proses pertambahan dari dua bilangan. Misalkan saya masukkan 3, lalu 5, maka akan output hasil pertambahan dari 3 dan 5 adalah 8. Lalu akan muncul konfirmasi yang dimana apakah pengguna ingin mengeksekusi atau menjalankan program lagi.
Apabila iya, maka akan mengetikkan N, dan program akan diulang dari memilih opsi. Misalkan ini saya pilih lagi 3, terus saya masukkan 4 dan juga 5, maka akan masuk ke dalam proses perkalian, yaitu 4 kali 5 adalah 20. Dan apabila pengguna ingin keluar, tinggal memasukkan kode Y. Yang dimana Y ini, apabila pengguna memilih Y, maka akan mengeksekusi kode break. Yang seperti kita pelajari di modul, yang mana break ini adalah suatu kode yang berfungsi untuk keluar dari suatu perulangan tidak apa ya, tidak ada ujungnya. Seperti ini saya menjaga program saya menggunakan while true, yang dimana while true ini adalah perulangan yang tidak akan pernah selesai, namun akan selesai apabila kode break ini dieksekusi dengan mengetikkan eh, tombol Y di konfirmasi setelah menjalankan suatu operasi. Lalu ada exercise 2 yang merupakan program untuk mengenali apakah suatu bilangan itu ganjil atau genap. Untuk programnya sendiri saya menggunakan operasi modulasi, yang dimana pengguna akan diminta untuk menginputkan suatu bilangan untuk diperiksa. Nah, nanti akan mengecek suatu pengkondisian yang dimana angka yang diinputkan dimodulasi. Modulasi ini berfungsi untuk mencari nilai sisa dari bagi suatu bilangan. Misalkan angka modulus 2 itu tidak memiliki sisa, yang dimana sisanya itu 0 ya misalkan, maka akan ditentukan bahwa bilangan itu adalah genap. Namun apabila dia tidak sama dengan 0, berarti dia memiliki sisa dalam pembagiannya, maka angka tersebut akan didefinisikan sebagai ganjil. Mungkin langsung saja saya contohkan. Exercise 2. Sama seperti ini saya menginputkan 21. Nah, 21 ini ketika kita bagi menggunakan 2, maka akan menghasilkan suatu sisa. Misalkan seharusnya 10 sisa 1. Nah, maka seharusnya bilangan 21 ini akan didefinisikan sebagai ganjil. Nah, seperti ini. Dan sama seperti di kode kalkulator sebelumnya, di sini saya menyediakan suatu konfirmasi apakah pengguna ingin memeriksa lagi. Apabila ya, maka diminta untuk memasukkan angka lagi. Misalkan saya memasukkan angka genap, misalkan 22. Nah, 22 ini apabila dibagi 2 tidak akan memiliki sisa, atau kata lain hasilnya adalah 0. Maka dia harus definisikan sebagai genap. Nah, contohnya seperti ini. Nah, N, maka apabila status dia N atau N, maka akan mengeksekusi kode break yang akan keluar dari program atau berulang. Lanjut ke exercise 3, ya dimana di sini kita akan membuat suatu tabel perkalian, yaitu tabel perkalian bilangan 5. Di sini kode utamanya yaitu terletak pada for, yang dimana saya mendefinisikan suatu variabel i. I sama dengan 1, dan selama i kurang dari sama dengan 10, maka akan selalu mengeksekusi perintah yang ada di bawahnya. Untuk perintahnya sendiri, saya membuat suatu variabel hasil yang merupakan perkalian dari 5 dan variabel i, yaitu variabel yang akan selalu ditambah ya, sampai 10. Jadi 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 3, dan seterusnya. Lalu saya membuat suatu variabel string atau variabel teks, yang dimana akan ya, menampilkan kalimat atau teks 5 dikali dengan variabel i. Dan path ini berfungsi untuk eh, pesan atau data yang ditampilkan nanti menjadi rata kanan ya. Lalu ada juga string hasilnya, yaitu karena hasilnya ini masih berupa integer ya, saya konversikan menjadi string agar bisa ditampilkan, dan juga dikonversi menjadi rata kanan. Untuk path sendiri ini kita membuat suatu, nanti elemennya akan diubah menjadi 8. Namun apabila tidak memenuhi 8 akan diisi dengan spasi lah, istilahnya begitu. Misalkan di sini start exercise 3. Nah, fungsinya padding ini nanti ketika misalkan ini kan di hasil kita mendefinisikan sebagai 9. Nah, di sini tuh ada 9 sebenarnya. Ada 9 9 space. Namun apabila 9 space ini dimanfaatkan sepenuhnya, maka akan diganti menjadi suatu spasi. Itu untuk exercise yang ketiga.
Lanjut untuk challenge yang dimana di sini kita diperintahkan untuk membuat suatu fungsi untuk menghitung area dari suatu persegi panjang. Di sini saya menggunakan variabel atau function luas, yang dimana function luas ini menerima input parameter yaitu panjang dan juga lebar yang bertipe integer. Nanti akan mereturn suatu mereturn variabel panjang dan lebar itu sendiri. Hasil perkalian ya tepatnya. Nah, mungkin langsung saja ke aplikasinya. Nah, di sini pengguna akan diminta untuk memasukkan panjang dari segi panjangnya, misalkan 3 dan lebarnya 2. Nanti akan langsung muncul hasil luasnya. Nah, untuk perhitungan luas ini kita pastinya memanfaatkan fungsi yang sudah kita definisikan sebelumnya. Untuk pemanggilannya itu berada di sini, yang dimana saya tampung hasil returnnya itu menggunakan variabel hasil luas yang bertipe integer. Seperti sebelum-sebelumnya ada juga konfirmasinya. Apakah Anda ingin keluar? Jika ya, tulis Y dan akan break dan mengakhiri dari perulangan tidak terhingganya. Itu untuk praktikumnya, lalu lanjut ke penugasan atau latihan. Di sini untuk praktikum yang pertama, yaitu latihan 1, kita diminta untuk menampung suatu data yang sudah ditentukan dalam modul ini, lalu ditampilkan. Di sini seperti praktikum yang pertama tadi, pengenalan variabel dan juga tipe data. Untuk variabel nama saya definisikan sebagai string, lalu tahun sebagai integer, pemilik alamat sebagai string juga, dan juga status buka itu sebagai boolean. Dan daftar makanan, saya gunakan map yang merupakan tata cara penyimpanan data berbasis key value. Misalkan key-nya ini adalah kepiting rebus, dan value-nya itu adalah harganya yaitu 4.000. 40.000 maaf. Dan nasi goreng itu adalah key-nya dan value-nya adalah 20.000. Sama seperti nama-nama daftar minuman juga saya menggunakan map yang merupakan tata cara penyimpanan data berbasis key value yang dimana key-nya ini adalah S0 dan value-nya adalah harganya. Langsung ditampilkan menggunakan fungsi print dan di sini untuk status bukanya menggunakan tanda tanya yang dimana dia akan memeriksa status buka. Apabila status bukanya itu bernilai true, maka akan ditampilkan sebagai buka. Namun apabila diubah menjadi false, akan berubah menjadi tutup. Mungkin langsung saja saya eksekusi. Nah, di sini akan menampilkan data restoran, nama, tahun, pemilik, status, dan juga daftar makanan. Nah, status bukanya ini akan ditampilkan sebagai buka karena di dalam pendefinisian variabelnya saya definisikan sebagai true. Namun apabila saya ubah menjadi false, akan berubah menjadi tutup. Nah, seperti ini akan berubah menjadi tutup. Itu untuk latihan yang pertama, lalu untuk latihan yang kedua, di sini ada beberapa program ya. Untuk program yang pertama yaitu program menghitung keliling dan luas lingkaran. Nah, di sini saya menggunakan dua fungsi, yaitu fungsi double dan juga fungsi luas. Perbedaannya sendiri terletak pada operasinya ya tentu saja. Apabila fungsi keliling, dia akan menerima parameter jari-jari dan menggunakan parameter tersebut untuk melaksanakan atau mengoperasikan rumus dari keliling lingkaran, yaitu 2 kali Pi kali R. Nah, Pi-nya sendiri saya definisikan dengan nilai 3,14 bertipe data double. Lalu ada juga fungsi luas yang dimana dia akan mengeksekusi kode Pi kali R kali R dan akan mereturn variabel hasil luas. Untuk cara programnya sendiri tidak hampir beda dengan yang sebelum-sebelumnya, di mana pengguna akan diminta untuk memasukkan opsi terlebih dahulu, apakah ingin menghitung luas atau keliling. Misalkan 1, dia akan meminta untuk memasukkan nilai jari-jari, misalkan jari-jarinya saya definisikan sebagai 10,
dia akan langsung mengeksekusi dan memanggil fungsi dari kelilingnya. Untuknya saya definisikan di sini ya. Setelah pengguna memasukkan nilai jari-jari, maka nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam fungsi yang hasil pembalikannya atau returnnya akan diberikan pada variabel hasil. Apabila ingin menghitung lagi, yes, saya ganti menjadi luas, misalkan 10, maka mengeksekusi kode yang ada di bawahnya. Sama seperti yang ada di rumus keliling, setelah memasukkan nilai jari-jari akan dimasukkan ke dalam fungsi luas yang akan di return dan ditampung menggunakan variabel hasil. Bila ingin menghitung lagi, tidak akan langsung mengeksekusi kode back dan program akan berakhir. Untuk nomor pertama yaitu nomor yang kedua yaitu menghitung harga sepatu. Di sini saya definisikan terlebih dahulu merupakan harga sepatunya misalkan 750.000, lalu diskonnya 10% apabila kita konversi menjadi desimal itu 0,10. Makanya saya definisikan menggunakan tipe data double. Lalu diskon harga merupakan hasil perkalian ya antara diskon dan juga harga sepatu. Diskon dikali harga sepatu. Dan juga, oh ya karena diskonnya ini merupakan double, maka ini juga saya definisikan juga sebagai double. Lalu double telah harga yang merupakan harga sepatu awal dikurangi dengan harga yang sudah didiskon. Atau harga hasil perkalian diskon lah istilahnya. Nah, lalu di sini saya print semuanya. Ya, di mana harga setelah diskon yang awalnya 750.000 apabila dikurangi 10% berarti 75.000 ya harga diskonnya. Eh, seperti ini misalkan. Oh, maaf. Nah, misalkan seperti ini, harga sepatunya 75.000, 10%, harga diskonnya berarti 75.000 dan dikurangi menjadi 675.000 untuk total harga finalnya. Selanjutnya untuk konversi suhu, yaitu di sini saya akan membuat user untuk menginputkan nilai derajat suhunya dalam format Celsius. Nantinya nilai derajat tersebut akan masuk ke dalam rumus konversi Fahrenheit dan juga Reaumur. Di sini sudah saya carikan beberapa di internet, yaitu apabila kita ingin mengkonversi suhu Celsius ke Fahrenheit menggunakan rumus 9 per 5 kali Celsius ditambah 32. Sedangkan apabila ingin dikonversi ke Reaumur, maka menggunakan rumus 4 per 5 kali Celsius. Nah, nanti nilai konversi ini akan ditampilkan ke terminal menggunakan fungsi print. Mungkin langsung saja kita praktekkan. Misalkan ini saya run, dia akan meminta nilai suhu dalam Celsius. Misalkan saya inputkan 10, maka akan langsung dikonversikan menggunakan rumus yang sudah saya buat. Misalkan ini nilainya 10, kita ambil ya. Kita 10 dimasukkan ke dalam variabel Celsius, maka akan masuk ke dalam rumus yang ada di bawahnya. Dan akan ditampilkan lewat terminal. Ini hasilnya adalah konversinya apabila suhunya itu Celsius 10, maka nilai Fahrenheit-nya adalah 50 dan Reaumurnya adalah 8. Lalu ada juga fitur konfirmasi apabila Anda ingin menghitung lagi, dia akan meminta kita memasukkan nilai lagi. Mau saya random saja 12. Dan apabila kita tidak ingin menghitung lagi, ketikkan saja N dan akan mengeksekusi kode break. Lanjut ke tugas challenge. Challenge ini ada dua, yaitu challenge decision making dan juga challenge looping. Kita ke decision making terlebih dahulu, di mana ada dua sistem yang kita buat, yaitu sistem penilaian hasil belajar dan juga sistem penilaian makanan. Nah, sistem penilaian hasil belajar ini tidak jauh beda dengan praktikum kondisional yang sudah saya buat sebelumnya, yang dimana kita membuat suatu variabel bernilai integer, yang dimana variabel tersebut akan diperiksa kondisinya menggunakan struktur if-else. Misalkan di sini kita menggunakan variabel nilai, yang dimana variabel nilai itu akan diperiksa kondisinya, apakah memenuhi suatu kondisi atau tidak. Misalkan di sini, apabila nilainya itu berada di antara 91 sampai 100, maka akan mengeluarkan output sangat baik. Namun apabila tidak, akan diperiksa apakah nilai tersebut berada di antara 81 sampai 90. Apabila ia memenuhi, maka akan dieksekusi kode baik. Namun apabila tidak, akan diperiksa di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, sampai apabila tidak memenuhi semua kondisi ini, maka akan di-print nilai invalid. Berarti nilainya tidak
tidak di apa istilahnya? Nilainya itu berada di atas 100 dan juga di bawah 0. Berarti nilainya adalah invalid gitu ya. Lalu yang kedua adalah sistem penilaian makanan, yang dimana kita menggunakan switch case, bukan if else seperti di sistem penilaian hasil belajar. Di sini kita membuat suatu variabel bernama grade dengan tipenya itu adalah string, yang dimana apabila kasusnya itu grade-nya itu A, maka akan di-print sangat enak. Namun apabila kasusnya itu B akan di-print enak, apabila C cukup dan seterusnya. Sampai apabila tidak memenuhi semua kondisi ini akan ditetapkan sebagai nilainya itu invalid. Mungkin langsung saja kita praktikkan di mana di sini saya akan membuat nilainya itu 96 dan juga grade-nya itu A, maka output yang dihasilkan seharusnya adalah sangat baik dan juga enak. Oh, sangat enak, mohon maaf. Kan? Nah, ini akan nilai kamu 96 maka sangat baik karena berada di antara 91 dan juga 100 dan akan mengoutputkan sangat enak di sistem penilaian makanan karena grade-nya itu adalah A. Misalkan kita ubah nilainya menjadi 72 misalkan 72 dan juga grade-nya misalkan C. Nah, seharusnya output yang dikeluarkan di sini untuk sistem penilaian belajar adalah cukup dan juga sistem penilaian makanannya juga cukup. Misalkan kita run coba. Nah, hasilnya kedua-duanya juga cukup. Namun di sini kita akan coba untuk menginputkan nilai yang invalid. Misalkan nilainya itu adalah 101 ya. Misalkan 101, sedangkan grade-nya misalkan kita isi dengan huruf yang tidak ada di manapun ya. Oh, misalkan. Maka keduanya akan menghasilkan nilai yang invalid. Nah, nilai invalid dan juga nilai invalid. Itu untuk challenge yang pertama, lalu challenge yang kedua ini cukup simple, yang dimana kita akan membuat suatu segitiga, dua segitiga lah tepatnya, yang dimana panjang segitiganya ini, segitiga siku-sikunya ini akan ditentukan oleh banyaknya nilai n. Untuk segitiga yang pertama, yaitu segitiga siku-siku yang istilahnya, untuk formatnya sendiri seperti ini kurang lebih. Kode utamanya ada di bagian for looping di sini. Untuk segitiga yang pertama, yaitu kita akan mendefinisikan suatu I, yang dimana apabila I ini kurang dari nilai N, maka kode di bawahnya akan dieksekusi. Dan di sini perbedaannya, I-nya akan selalu bertambah setiap iterasi. Sedangkan di segitiga yang terbalik, kita akan mendefinisikan integer I-nya itu sebagai N-nya. Sedangkan apabila I-nya itu masih lebih daripada 1 ini adalah nilai minimum lah. Dari segitiga terbalik ini, maka dia akan selalu berkurang. Contoh, misalkan saya inputkan nilai N-nya itu adalah 5. Ini akan diinputkan oleh user ya. Maka, nilai ini tuh akan, N di sini akan berubah menjadi 5. Dan selama I-nya itu masih di bawah dari 5, maka dia akan memprint terus. Di sini bintang dikali dengan I. Misalkan nih, I-nya ini adalah 1, maka dia akan di-print sebanyak 1. Apabila dia masih di bawah 5, misalkan 2 gitu ya, 2 kan masih di bawah 5. Nah, dia akan memprint ini sebanyak 2. Sebanyak 2, sebanyak 3, dan seterusnya sampai lebih dari 5. Sedangkan yang di segitiga terbalik, I-nya ini akan disamakan dengan nilai N-nya. Misalkan N-nya adalah 5 tadi ya. Nah, selama 5 nilai I-nya ini lebih daripada 1 atau sama dengan 1, dia akan dikurang terus-menerus sampai nilainya di bawah 1. Mungkin langsung saja. Nah, clear, lalu kita jalankan. Saya save dulu. Save. Clear. Nah, kita masukkan jumlah perulangannya misalkan 5. Nah, maka akan memprint sebanyak 5 baris bintangnya. Namun apabila kita ubah misalkan 7 atau 3 jadi 3. Nah, dia akan memprint sebanyak 3. Jadi di sini yang di segitiga terbalik I-nya adalah 3. Apabila 3 lebih daripada 1, maka dia akan dieksekusi sebanyak 3 kali, di awal-awal 3 kali. Lalu dia akan dikurangi menjadi 2, dieksekusi lagi menjadi 2 kali saja, sampai di minimumnya aja 1 kali. Mungkin itu cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan penjelasan yang kurang tepat. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.